Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah iktikaf dan jamaah kajian menjelang buka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita di majelis kajian iftar atau kajian menjelang iftar pada hari ke-22 Ramadan hari ini, yang itu berarti sebagai keistimewaan buat kita sekalian yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memaksimalkan pemanfaatan waktu-waktu terakhir di penghujung Ramadan. Kita berada di sepertiga bulan terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, dan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf, mengkhususkan tinggal di masjid untuk niat ibadah, maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan qiyam, dengan siam, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan doa dan ibadah-ibadah mulia lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa kita masih akan melanjutkan pelajaran dari kisah Yusuf atau kisah keluarga Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan kisah keluarga Musa alaihissalatu wassalam. Kemarin kita menyampaikan poin penting terkait dengan kenapa atau persepsi kenapa kisah Yusuf disebut sebagai ahsanal qasas dalam Al-Quran, dan kita sedikit menyinggung hubungan kisah antara Yusuf dan juga Musa yang kita sudah sebutkan di penghujung materi kemarin. Mereka disambungkan secara langsung, di mana Yusha bin Nun, yang mana dia adalah keturunan atau cucu dari Nabi Yusuf, sekitar 4 generasi setelah Nabi Yusuf, itu kemudian berguru kepada Musa yang juga merupakan cucu ponakan dari Nabi Yusuf alaihissalam, cucu dari saudara beliau Lawi, atau saudara dari anak-anak Israel atau anak Yakub alaihissalam yang lain. Baik, hari ini atau sore ini kita coba mentadaburi hubungan kisah yang lain yang Allah demikian atur sedemikian indahnya melalui pengamadian kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf dan kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Sebelumnya kita sebutkan bahwa tidak banyak Nabi dan Rasul yang diceritakan secara detail kisahnya di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, namun yang secara detail dan banyak mengambil porsi adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya. Dan yang peri kehidupannya mulai dari kecil sampai dewasa dikisahkan selain Musa adalah Yusuf alaihissalatu wassalam dalam surah Yusuf, dan juga Musa alaihissalatu wassalam dalam surah Al-Qasas. Baik, kita lanjut jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memulai pengkisahan tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dimulai dengan kisah mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kecil, pada waktu itu beliau masih kecil, ya. Dan beliau menceritakan mimpinya itu kepada Yakub, yang mana beliau adalah Nabi Allah, ya. Yakub atau Israel adalah anak dari Ishak alaihi wassalam, cucu dari Ibrahim alaihi wassalam, ya. Yakub itu kemudian menerjemahkan, karena beliau adalah nabi, dituntun dengan wahyu, beliau langsung mentakwil mimpi Nabi Yusuf kecil. Waktu itu Yusuf masih kecil, ya, di mana Yusuf menceritakan, kata Yusuf dalam surah Yusuf ayat keempat, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aitumuni sajidin. Ya, wahai ayahku, abati, ini juga dalam parenting dan tadabbur ayat Al-Quran, panggilan terhadap ayah itu dalam bahasa Arab banyak, tetapi disebutkan panggilan terbaik kepada ayah itu adalah abati, ya, abati, ya. Dan ini panggilan terbaik seorang anak kepada bapaknya. Jadi ini pelajaran keluarga pertama, ya. Meskipun di kultur kita biasanya abi, ya, abi, umi, gitu ya. Kalau saya, anak-anak saya panggil saya abah, bukan juga abah itu berarti pakai ta marbuta, ya. Jadi abah. Kalau ayahku, ya ayah, ya ayah. Kalau ayahku ya abati, gitu kan. Ada juga yang pakai abi, ya. Katanya kalau abi pasangannya abati, abah pasangannya umma katanya. Ini ponakan saya pakai umma, saya juga kayak aneh dipanggil anaknya dengan panggil umma, bukan ummi, gitu kan. Dia panggil umma, kemudian panggil ayahnya abati, gitu. Ya terserah sebenarnya panggilan kesayangan anak kepada bapaknya, bisa ummi, bisa abi, bisa ayah, bisa bunda. Tapi sekarang kayaknya sudah agak terlalu pasaran panggilan ayah dan bunda, karena penjual sekarang online biar tidak ada hubungan apapun sudah pakai ayah, bunda, gitu. Ya bunda, closing pakai bunda. Dan panggilan kepada ibu-ibu yang tua meskipun tidak ada hubungan apapun sudah dipanggil bunda, dan ayahanda, kakanda, adinda, dan seterusnya. Kalau kita di Makassar, terutama yang satu alma mater, itu sudah biasa pakai kakanda, ayahanda. Kita kalau panggilan untuk senior, ya, atau junior pakai adinda. Tapi ternyata ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di Jawa, itu mereka rasa aneh ternyata, karena kita kayak di Unhas atau secara umum kampus di Makassar pakai kakanda itu kita biasa sebagai bentuk penghormatan kepada senior. Tapi justru mereka agak risih katanya dengar kalau kita panggil orang yang lebih tua yang sealma mater kampus dengan kita dengan kata kakanda, dan mereka panggil kita adinda, seperti itu. Nah, ini membab dari panggilan-panggilan terbaik tentu saja. Nah, kemudian hari itu atau setidaknya malamnya si Yusuf kecil itu kemudian menceritakan mimpinya. Dan ini ada satu pelajaran penting, meskipun tidak dirinci, sebagian ahli tafsir menyebutkan usia beliau masih sangat kecil, sekitar 5 atau 6 tahun, usia yang sangat kecil. Tetapi ya di usia beliau sudah bisa menceritakan perasaannya, ya. Jadi silahkan mengasosiasikan usia standar kita anak-anak yang dimana di usia itu
seorang anak sudah bisa menceritakan perasaan dia kepada orang lain dan kepada bapaknya. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 5-6 tahun biasanya anak-anak sudah bisa menceritakan. Tetapi bagian dari kecerdasan Yusuf, dan memang tentu ini tidak terlepas dari kultur lingkungan di mana seseorang hidup. Kalau kita hari ini, anak-anak kita sebenarnya juga mungkin bermimpi, atau bahkan kita bermimpi, tapi karena kultur kita sekarang ini tidak begitu peduli dengan mimpi, apalagi mentakwil mimpi, ya, itu kadang ada istilah yang kalimat sederhana yang akhirnya membuat orang malas dan pada gilirannya berhenti menceritakan mimpinya adalah kalimat, itu cuman bunga-bunga tidur katanya. Ya kan? Nah, kalimat ini tanpa disadari orang beberapa tahun yang lalu mungkin itu akhirnya menggerus sebuah kultur kebiasaan untuk saling menceritakan mimpi dan mencoba mentakwil mimpi. Hari ini kalau kita menceritakan mimpi dan mentakwil mimpi itu dianggap justru aneh, terutama untuk anak-anak sekalian. Jangankan anak-anak kecil ya, anak yang dewasa yang bisa bercerita satu sama lain itu justru bisa menjadi olok-olokan di antara mereka. Nah, itulah bedanya kultur. Nah, bayangkanlah kultur keadaan lingkungan pada zaman Nabi Yusuf, atau di zaman Yusuf kecil, atau di zaman Nabi Yakub, itu memang mimpi itu menjadi salah satu referensi dan sumber informasi. Apalagi di zaman ada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri mimpinya itu sangat berharga karena dia bisa menjadi wahyu dan petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkanlah kultur itu ada di mereka sehingga tidak asing kemudian ada anak yang demikian bisa mengingat apa yang terjadi ketika dia tertidur dan menceritakannya kepada ayahnya. Dan ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita betapa dekatnya sang ayah dengan anaknya dan betapa merasa dekatnya si anak kepada ayahnya. Sampai hal yang mungkin bagi sebagian besar anak-anak acuek, sudahlah itu kan saya baru, misalnya dia kemudian mimpi makan misalnya kan, sampai kemudian terjaga air liurnya banjir di mulutnya. Anak-anak kita sering seperti itu ya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Ini anak saya satunya sedang tidur, tentu dia bermimpi, tapi paling sering kita pasti yakin bahwa dia sedang bermimpi sedang makan kalau bangun penuh iler di pipinya, di bantal dan seterusnya. Tapi berapa banyak anak yang kemudian bisa menceritakan mimpi itu, misalnya ini barusan saya dibelikan ada om-om misalnya, ada bapak-bapak orang yang baik misalnya, ada orang yang baik memberikan saya es krim dan saya makan dengan enak, ternyata saya mimpi. Itu tidak ada hari ini yang menceritakan itu kepada kita. Padahal kita sendiri tahu bahwa anak ini baru saja tidur lelap, tidur nyenyak, bangun penuh iler di mulutnya, dan berarti dia sedang makan dengan, biasanya gitu, tidak mungkin orang ileran kalau dia tidak sedang mimpi makan kan. Ada yang ini orang Makassar bilang, atau orang Sulawesi bilang bebek kelo. Sampai dulu waktu kita kecil ada teka-teki biasanya. Bebek apa yang keluarnya malam katanya. Biasa guyonan di antara anak-anak ketika bikin teka-teki, bebek apa yang keluarnya malam? Bebek kelo katanya. Bebek kelo itu maksudnya iler, air liur kalau orang Sulawesi bilang bebek kelo. Itu pasti keluarnya karena entah mimpi makan atau sedang memimpikan makanan seperti itu. Dan fenomena ini akan sangat sering kita lihat di bulan puasa, terutama kalau anak-anak kita sedang puasa seperti itu. Tapi ya ini tadi selain karena kultur, faktor kedekatan, ya kan? Dan ketika Yusuf menceritakan dengan gamblang, dengan detail mimpinya kepada ayahnya, sebenarnya itu menunjukkan betapa dekatnya Yusuf dan
ayahnya, dan itu dinotis di ayat-ayat setelahnya, ya. Dan memang kedekatannya ini karena Yusuf adalah keluarga besar. Beliau memiliki 12 bersaudara. Beliau Yakub, meskipun tidak disebutkan apakah beliau punya anak perempuan, tetapi yang masyhur adalah beliau punya anak laki-laki. Meskipun sebagian ahli sejarah menyebutkan sebenarnya beliau punya anak perempuan juga. Tapi memang sejak zaman dahulu sudah menjadi bagian dari aturan nasab, bukan hanya di Arab saja, tetapi di luar Arab pun itu mengambil nasab itu dari laki-laki, sehingga Bani Israel dinisbatkan hanya pada 12 anak laki-laki Nabi Yakub. Dan ulama kita menyebutkan ini tidak menutup kemungkinan adanya anak perempuan beliau, tapi tidak dinisbatkan nasabnya. Meskipun sebagian juga menegaskan bahwa tidak, memang Yakub hanya dikaruniai 12 orang anak, dan itulah 12 orang anak yang terkenal akan menjadi Bani Israel, dan salah satu anaknya bernama Yahudi, ya. Jadi Yahuda yang akhirnya menjadi orang Yahudi. Jadi kalau antum tahu sekarang bangsa Yahudi, penisbatan dia itu karena dari keturunan salah satu anak. Jadi bukan keseluruhan Bani Israel sebenarnya. Dan ketika mereka hendak membangun negara di 1946 yang lalu, orang-orang yang mengaku keturunan Israel, terutama dari keluarga dari garis keturunan Yahuda itu, maka mereka kemudian berani menisbatkan ke Israel. Israel karena dalam bahasa Ibrani di Taurat dan juga ya di Taurat mereka menyebutkan Israel. Adapun kita lebih mengenalnya dengan Yakub, ya, dengan Yakub dalam surah pertama dimention oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, dan juga di beberapa ayat yang lain. Nah, kembali jemaah sekalian, jadi demikian dekatnya, dan ini menegaskan jadi penceritaan seorang anak yang baru saja mimpi kepada ayahnya menunjukkan kedekatan si anak kepada bapaknya. Seperti itu, atau dekatnya seorang bapak kepada anaknya. Dan ini betul dinotis setelahnya bahwa kedekatan inilah yang sebenarnya menjadi sumber kedengkian kakak-kakak Yusuf atau saudara-saudara Yusuf yang lainnya, ya, terutama yang beda ibu, ya, yang beda ibu. Nah, kemudian beliau menceritakan tentang mimpi. Kita tidak sedang membahas mimpi, tapi tentang membahas hubungan kekeluargaan. Nah, seorang ayah yang memang dia punya ilmu, ya, punya ilmu dan mendapatkan wahyu dari Allah untuk mentakwil mimpi, itu justru ketika dia ceritakan dia dengar cerita anaknya, gitu ya, tentang mimpi itu, beliau justru tidak mentakwil. Ya kan? Beliau tidak mentakwil, tetapi beliau justru melarang anaknya itu menceritakan cerita itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa justru Yakub tidak menceritakan dulu takwil mimpi itu? Ini kan takwil mimpi itu justru dijawab sendiri oleh puluhan tahun kemudian oleh Yusuf sendiri. Jadi kalau kita baca kisah Yusuf di penghujung cerita yang luar biasa itu justru Yusuflah yang mentakwil. Tapi sebenarnya ayahnya sudah tahu pada saat dia ceritakan waktu kecil itu. Tapi kenapa Yakub tidak menceritakan itu kepada anaknya? Kenapa Yakub tidak menceritakan takwilnya, tapi justru langsung memberikan pengarahan atas konsekuensi mimpi itu? Ya kan? Ini ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama, sebenarnya Yakub menceritakan takwil mimpi itu, tapi tidak dikutip di dalam Al-Quran takwilnya, ya. Jadi yang dikutip adalah langsung larangan, arahan langsung dari Yakub, itu yang pertama, ya. Yang kedua, memang Yakub dengan kebapaan beliau dan pemahaman ilmu yang beliau miliki, itu kalau menceritakan takwil itu karena anaknya masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil,
itu beliau tidak mau membuat anak itu salah paham, ya, salah paham terhadap penjelasan dia. Jadi pertama adalah bahwa sebenarnya di kisah ini, di kejadian itu Yakub menceritakan takwilnya, tapi tidak dikutip dalam Al-Quran, ya. Yang kedua, justru tidak, memang sengaja tidak diceritakan dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman anak itu, ya. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama kita, ya. Ini yang dikuatkan oleh ulama kita bahwa memang Yakub sengaja tidak menceritakan takwil mimpi itu, tapi langsung memberikan pengarahan, instruksi, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, ya, karena beliau tahu, ya, adanya bisa muncul kesalahpahaman. Dan ini kita bisa pahami. Kalau kita kuatkan pendapat yang kedua ini, kita mengambil pendapat yang kedua ini, kita sangat maklum. Dan disinilah kita belajar lagi betapa ilmu parenting, kebapaan seorang Yakub itu beliau miliki. Ya, antum bisa rasakan atau bisa berempati, ya, kepada Yakub alaihissalatu wassalam yang punya 12 orang anak laki-laki, ya. Kita belum hitung kalau betul ada anak perempuan, tapi 12 orang anak laki-laki. Saya dikaruniai 4 orang anak laki-laki, tapi di rumah itu betul-betul persaingan ketat selalu terjadi setiap hari. Selalu terjadi perebutan apapun. Bahkan sekedar perebutan dipeluk sama abah itu jadi ajang persaingan seperti itu. Jadi coba bayangkan, karena Nabi Yakub sangat memahami ini, dan apalagi tadi kita berangkat dari sebuah kultur mimpi di zaman itu, kita membayangkan lingkungan itu betul-betul mimpi itu sangat diperhatikan. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang selama ini memang sangat dekat dan disayangi sama bapaknya, itu kemudian mimpinya itu luar biasa karena dia melihat ada 11, ya, ada 11 bintang ya, itu sujud kepadanya, dan ditambah juga dengan matahari dan juga bulan, berarti ada 13, ya, ada 13. Sementara bintang yang siapapun penakwil mimpi, kalau kita mimpi bintang, misalnya mimpi bintang biasalah, dulu di zaman kita belum tarbiyah juga, kadang mimpi itu kita konsultasikan. Saya dulu salah satu mimpi yang saya betul-betul ingat itu, katanya salah satu mimpi kalau orang mau menikah, Ustaz Tirmizi sama yang lain, salah satu mimpi itu tiba-tiba kita dapat burung, katanya burung yang cantik kayak gitu. Dan saya betul tuh, ini waktu saya masih bujang disampaikan tuh, katanya salah satu mimpi kalau tanda orang sudah menikah itu dia dapat burung. burung ya, burung maksudnya dimaksud burung peliharaan gitu ya. Dan saya betul waktu saya mau menikah itu saya mimpi memang dapat burung dalam dikasih hadiah burung. Dalam sana burungnya sangat cantik, berwarna-warni begitu, kayak semacam burung nuri. Pernah lihat burung nuri ya? Tahu ya burung nuri? Sebangsa burung kakatua semacam itu, tapi warnanya sangat indah, tidak terlalu besar tapi sangat indah. Dan sebenarnya bukan persoalan dapat mimpi burungnya, tetapi justru setelah terjaga itu masih terbawa perasaannya. Antum pernah nggak merasa mimpi? Kita kan kadang mimpi bahkan kita lupa kita mimpi apa gitu kan, lantaran tidak berkesannya mimpi itu. Sering seperti itu ya. Sering seperti itu. Tapi kadang kita ada mimpi itu sampai kita terjaga rasanya masih terbawa. Rasa deg-degannya masih terbawa, rasa ngos-ngosannya masih terbawa, gitu kan? Karena kalau di mimpi dikejar atau sedang lari, kok setelah terjaga masih rasa ngos-ngosan, gitu kan? Itu kadang ada mimpi senyata itu, seperti itu. Nah, saya waktu mau menikah, waktu mau mengurus menikah maksudnya, memang pernah mimpi dapat burung,
yang indah. Dan setelah itu karena saya pernah dengar sebelumnya ceritanya, ini ada ilmu sebelumnya bahwa kalau mimpi burung itu tanda bagus katanya. Maka setelah itu saya justru sampaikan proposal saya sama orang tua saya waktu menikah. Ya, jadi saya masih karena saya kuliah 3,5 tahun. Setelah selesai saya tidak langsung pulang. Waktu itu saya jadi pengurus di DPC Makassar. Waktu itu ketuanya Ustadz Rahmat Abdurrahman. Saya di Infocom, jadi setiap hari bolak-balik. Saya juga masih mengurus LDK MPM Unhas pada waktu itu. Jadi saat itu saya bermimpi. Tapi setelah bermimpi itu, saya ini tanda-tanda kayaknya nih. Saya langsung telepon orang tua saya mau menikah. Mereka heboh kan. Ini bisa-bisa ini baru selesai. Saya sudah sarjana memang, tapi belum, saya masih di ini. Kemudian karena saya punya kakak saya namanya Amborape, saya Ambosaka, saya Amborape. Itu belum pernah, dia sudah kerja, dia sudah lama sarjana, 4 tahun di atas saya. Itu tidak pernah menyinggung mau menikah. Dia masih bujang juga. Sementara saya baru selesai sarjana, tiba-tiba minta mau menikah. Maka yang panik orang tua saya, bukan panik tentang permintaan saya, tapi dia segera panik untuk segera menikahkan kakak saya, karena adiknya sudah minta nih. Nah, ya kami punya kultur di keluarga, itu sebaiknya tidak melangkahi yang kakak untuk menikah. Jadi saya sengaja, memang saya waktu mengajukan proposal menikah, memang tidak bermaksud harus menikah bulan depan, tidak. Tapi saya mau sampaikan kepada orang tua saya bahwa saya sudah punya keinginan untuk menikah. Dan karena saya tahu prosesnya panjang, maka segeralah orang tua saya, kakak-kakak saya itu kemudian kalang kabut segera mencarikan jodoh kakak saya, ya. Kakak saya yang sama sekali belum pernah menyinggung mau menikah pada waktu itu. Dan antum tahu siapa jodohnya kakak saya? Dia dapat kakaknya Ustadz Samsul, ya. Jadi kakak saya itu menikah dengan kakaknya Ustadz Samsul. Jadi Ustadz Samsul itu ibunya Ustadz Samsul itu kakak sepupu saya. Jadi dia ponakan, ya. Jadi Ustadz Samsul itu adalah ponakan saya. Jadi neneknya dengan ayah saya itu saudara, ya. Jadi nenek ayah saya saudara, sehingga saya dan ibunya, yarhamkallah, beliau meninggal beberapa bulan yang lalu, itu sepupu 1 kali. Jadi Ustadz Samsul adalah ponakan saya, kakaknya juga ponakan saya tentu saja. Nah, kalau di keluarga kita, kalau di keluarga kami orang Bugis, sepupu, dan memang secara syariah juga sudah boleh menikah antar sepupu, apalagi sepupu ponakan begitu. Itu bisa, sehingga dulu kami satu sekolah, jadi kakak saya itu satu sekolah dengan kakaknya Ustaz Samsul di Alia. Kami semua sekolah di Madrasah Sanawiyah, kemudian MTSN 1, kemudian setelah itu di Alia, kakak saya lanjut Alia, kakaknya Ustaz Samsul juga lanjut Alia. Kami juga tetanggaan di kota, tinggal di kota, tapi tidak sama sekali nggak kenal, bahkan mereka, tapi kemudian disinggung itu, akhirnya ternyata dijodohkan dan berjodohlah mereka menikah. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak, ya, 4 orang anak beliau. Jadi dari itu ceritanya dimulai dari mimpi saya dapat burung. Jadi karena mimpi saya akhirnya dipercepatlah urusan kakak saya menikah. Dan betul, setelah kakak saya menikah 4 bulan kemudian saya menikah. jadi yang menunda saya menikah Ustadz Tirmizi hanya kakak saya sebenarnya. Dan itu dimulai dari takwil mimpi dapat burung, ya. Kita lari ke takwil mimpi, ya. Jadi jangan sepelekan. Nih siapa tahu nanti sebentar malam atau di malam Lailatul Qadar ada yang mimpi dapat burung gitu, ya. Nah, itu tanda-tanda. Coba langsung ajukan proposal sama orang tuanya, insya Allah langsung diiyakan. Saya waktu mengajukan proposal itu tidak diiyakan sebenarnya. Seperti yang saya bilang, bukan langsung, oh ya, bisa enggak. Justru orang tua saya langsung panik begitu. Ini si Ade sudah minta menikah, nih kakaknya belum pernah menyinggung. Jadi mereka kemudian kasakusuk untuk segera mencarikan jodoh kakak saya. Dan alhamdulillah dapat jodoh. Dan semua perempuan yang dijodohkan oleh Allah, ditetapkan Allah sebagai jodoh kita,
pasti itu yang terbaik pilihan Allah buat kita. Ya, jadi kita tidak boleh bilang kayaknya saya salah pilih, tidak boleh. Itu asalnya bukan Anda yang memilih, itu Allah, karena tidak yang ditetapkan Allah dalam takdir kita yang paling utama adalah siapa jodoh kita salah satunya. Termasuk hujan yang turun dari langit Allah sudah tetapkan, kehidupan, kematian, beruntun dan salah satunya adalah jodoh. Siapa yang jadi jodoh itu? Jadi memang kita ada usaha untuk memilah dan memilih ketika ada beberapa pilihan, tapi ketahuilah ketika dia menjadi jodoh kita, ketika kita ijab kabul, maka itu adalah pilihan Allah dan tidak boleh ada statement kita salah pilih. Memang asalnya bukan pilihan Anda. Ini kemarin sempat disampaikan oleh Ustadz kita, ya, Ustadz Syamsul. Tidak boleh bilang kita salah pilih, karena itu berarti Anda telah menyalahkan Allah. Allah salah pilih terhadap jodoh kita, tidak. Nah, salah satu ini sekedar cerita dari orang yang pernah mimpi dapat burung dan betul menikah setelahnya. Nah, terutama karena kita sedang membicarakan takwil mimpi. Jadi kalau ini, dan ini memang setelah saya konfirmasi di beberapa orang yang menikah, memang rata-rata seperti itu katanya. Saya nggak tahu, Bas, antum sempat mimpi dapat burung nggak sebelum menikah? Yunus? Mungkin pernah tapi lupa ya. tidak diperhatikan. Saya karena memang sejak awal mengilmui dan betul-betul mencamkan ketika mendapatkan ilmu itu, sehingga ketika dapat mimpi sebenarnya kalau tidak tahu sebelumnya mungkin akan lewat juga barangkali ya. Tapi karena saya tahu sebelumnya ada cerita seperti itu, maka saya perhatikan ketika saya dapat mimpi itu. Dan inilah salah satu sebab kenapa di zaman kita hari ini orang-orang malas membicarakan mimpi, karena mimpi itu katanya menurut sebagian ahli psikologi itu sangat terlepas terkait dengan angan-angan yang yang selalu diangan-angankan seseorang, ya. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan pendapat itu, karena mimpi itu memiliki kedudukan dalam agama kita, ya. Mimpi itu memiliki kedudukan di dalam agama kita, meskipun yang ada adalah mengkonsultasikan takwil mimpi itu kepada orang yang berilmu, bukan kepada sembarang orang. Dan bahkan lantaran pentingnya mimpi ini, ikhwas sekalian, dalam agama kita bahkan ada aturan-aturan tertentu kan. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Kalau dapat mimpi buruk, justru Rasulullah mengajarkan sebuah doa, gitu kan? Doa khusus untuk terhindar dari firasat-firasat dari mimpi-mimpi buruk. Misalnya Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Ini tayra apa artinya, Ustaz Tirmizi? Burung ya? Burung kan? Jadi jangan sepelekan persoalan burung ini. Makanya yang penting yang bujang perhatikan. Kalau antum mimpi burung, saya perhatikan juga. Kalau burung gagak, hati-hati. Kenapa mesti hati-hati burung gagak? Ya, karena sebagian besar orang menakwil burung gagak karena warnanya hitam itu dengan takwil yang buruk. Dan itu juga ada. Jadi jangan sepelekan persoalan mimpi, dan disebutkan dalam doa itu Allahumma la tayra illa tayruka. Sebenarnya tatayyur kenapa diambil dari burung? Karena di zaman orang jahiliyah, zaman dulu Quraisy, itu memang ketika mereka hendak melakukan sesuatu itu melihat ke langit. Dan di langit itu sebenarnya mereka tunggu adalah burung yang terbang. Kalau tiba-tiba yang melintas pertama burung yang mengarah ke kiri, itu memberikan arah ke kiri. Dia harus ke kiri. Atau ke kanan, atau ketika misalnya ada burung yang kemudian mereka jumpai, entah kemudian terbunuh atau apa dan seterusnya, itu mereka bisa takwil dari firasat-firasat itu yang kemudian dikenal dengan tatayyur. Nah, kenapa tatayyur dilarang? Lintasan firasat, ya. Lintasan firasat itu diajarkan Nabi SAW secara khusus. Allahumma la tayra illa tayruka. Itu maksudnya adalah firasat-firasat itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sering ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Ya, tatayur mereka ditunggangi oleh syaitan sehingga dibawa pada takwil
untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih mengagungkan firasat, apalagi kalau dari mimpi dari zaman dahulu itu sampai sekarang. Bagi mereka yang masih berkonsultasi pada dukun dan seterusnya, jangan salah, persoalan mimpi itu bisa sangat berarti, ya. Kalau antum hidup sekitar 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, waktu saya masih sangat kecil, itu mimpi lihat nomor saja, misalnya mimpi nih, mimpi saya misalnya terlihat nomor tertentu. Sebenarnya banyak nomor, tapi kok ada nomor tertentu, itu jangan salah tuh. Itu bisa jadi takwil untuk menang forecast istilahnya dulu tuh. Ada judi, bukan judi online, Ustaz. Jadi dia judi togel ya, istilahnya dulu forecast di kampung. Togel itu tebak-tebak angka. Ya, siapa yang paling tebakannya paling jitu, dia akan dapat banyak. Itu sampai sekarang masih itu. Dan sebagian maksud saya. Nah, sekarang judinya lebih canggih lagi, pakai judi online, tebak-tebakan angka itu, dan itu bisa jadi mereka disesatkan oleh setan dengan takwilan mimpi. Ya, seperti itu. Ini kita jauh membahas tentang mimpi ini, tetapi poin keluarga di sini adalah bahwa demikian dekatnya Yusuf kepada ayahnya, demikian dekatnya ayah kepada Yakub kepada Yusuf, seperti itu. Nah, beliau kemudian tidak kita mengambil pendapat beliau tidak menceritakan takwilnya, tetapi langsung menginstruksikan, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ya. Itu berarti bahwa keluarga Yusuf sudah terbiasa dengan informasi tentang takwil mimpi. Ya, sudah terbiasa dengan informasi dengan takwil mimpi. Nah, setelah asalnya Yusuf itu memang karena perangainya yang sangat menyenangkan. Ini disebutkan dalam kisah, tidak disebutkan dalam surah Yusuf, tapi disebutkan kan dia punya karakter yang menyenangkan, dia supel, dia rajin, dia pokoknya dia juga punya fisik sejak kecil memang fisiknya itu enak dipandang, menyenangkan, suka senyum, pokoknya punya perangai yang sangat dicintai oleh banyak orang, begitu, sehingga dia sangat disukai oleh ayahnya dan lebih disukai lagi setelah mimpinya. Ya, jadi mimpi ini meskipun tidak diceritakan takwilnya, tetapi setelah Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada ayahandanya Yakub alaihissalam, itu justru semakin lekatlah cinta Yakub kepada anaknya. Nah, ulama kita kemudian menceritakan beberapa pelajaran gitu ya, atau beberapa penafsiran gitu ya. Dengan penceritaan bintang 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Yusuf kecil, ya, kepada Yusuf, itu merupakan tanda-tanda baik, ya, tanda-tanda baik, sehingga naluriah seorang ayah hendak memelihara agar tanda-tanda itu terwujud. Maka semakin lekatlah perlindungan dia, lekatlah sayang dia kepada si anak, yang barangkali tanpa dia sadari semakin membuncah kedengkian saudara-saudara Yusuf. Jadi antum tahu cerita mimpi ini disebutkan di awal karena Allah hendak mengingatkan kepada kita, inilah asal muasal penyebab rentetan cerita panjang ke belakang itu. Termasuk semakin dengkinya saudara-saudara Yusuf kepada dia. Dan kita bisa paham kenapa dia dengki, karena Yakub sang ayah yang mengerti takwil mimpi itu mendapati tanda baik akan diterima oleh anaknya Yusuf, sehingga dia kemudian melipat gandakan perlindungannya, melipat gandakan kasih sayangnya, yang bahkan tanpa dia lipat gandakan pun sudah menjadi perbincangan di antara anak-anaknya. Apalagi setelah dilipat gandakan, maka semakin jelaslah kedengkian itu dan ditegaskan. Di antara mereka rapat bersepuluh, tidak melibatkan adiknya Yusuf, ada Bunyamin adik Yusuf,
yang satu ibu, itu tidak dilibatkan. Mereka kemudian rapat. Ini bapak kita tidak bisa dibiarkan, sudah keterlaluan, ya. Terlalu ini menginikan Yusuf dari kita. Kita harus lakukan sesuatu. Kemudian dia disesatkan oleh setan. Datang setan membisikkan kepada mereka konspirasi, dan akhirnya terjadilah kisah konspirasi itu yang dimulai dengan dia meminta izin untuk membawa adiknya pergi main-main, ya, seperti yang kita kenal. Nah, bukan persoalan meminta izin membawa adiknya pergi main-main, tapi kita fokus pada sikap Yakub, sang ayah. Coba perhatikan, ya, di ayat ke-12 ya kalau tidak salah, dimulai dari ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'mamna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan yarta, apa ya? Bagaimana ini? Ini kecil nih. Yarta ya, wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Nah, ini di ayat ke-13. Apa respon Nabi Yusuf? Ya, ini anak seorang kakak mengajak main adiknya sangat biasa. Sebenarnya ya, sangat biasa. Tapi karena sudah overprotective sang ayah kepada si Yusuf, ini coba pikirannya langsung jauh dan agak ngeri nih, agak mengerikan pikiran yang terlintas di kepala Yakub alaihissalam. Ya. Kami mau pergi main-main, mau pergi ini, mau ajak Yusuf. Nah, apa istilahnya itu? Kalau dalam istilah kita sekarang paranoid ya, overthinking beliau karena overprotecting, karena begitu melindungi Yusuf. Ketika dia diajak keluar, dia langsungnya, saya takut kamu kemudian tinggalkan dia kemudian diterkam serigala. Itu disebutkan di situ kan? Dia sebutkan jadi mention notice penerkaman serigala yang akhirnya menjadi inspirasi kebohongan saudara-saudaranya nanti. Itu justru datang dari Yakub sendiri, ya. Yakub lah yang mention itu. Bahwa saya khawatir kalian asik main, kalian pergi kemudian tinggalkan adikmu, kemudian dia diterkam serigala. Jadi itu dia notice seperti itu. Itu kan sebenarnya lintasan pikiran yang agak sadis dan mengerikan. Kenapa langsung terlintas itu? Nah, bisa terjadi karena kita tidak, kalau saya yang berpikiran begitu disebut overthinking. Bapak ini terlewa-lewa, terlalu paranoid. Mungkin saya akan dibilangi anak saya yang ajak adiknya pergi main. Bapak ini terlalu paranoid, terlalu banyak nonton sinetron misalnya. Tapi itu tidak bagi Yakub. Kenapa? Karena Yakub adalah seorang nabi. Jadi asalnya ketika dia terlintas, sebenarnya asalnya Yakub itu sudah tahu konspirasi itu. Ya kan? Ya enggak? Sudah tahu konspirasi itu. Dan ini semakin ditegaskan dengan gelagat. Nah, kita jadi tahu, ada poin yang kita tahu di sini. Nampaknya memang Yusuf sejak kecil tidak begitu dekat dengan saudara-saudaranya yang lain itu. Ya mungkin ya mereka asik dengan dunia sendiri, Yusuf dengan dunia sendiri, barangkali seperti itu. Sehingga ketika suatu waktu kakaknya itu mengajak Yusuf untuk main bersama, itu tumbenan, ya, kok tumben nih, mencurigakan nih, gitu kan. Kok tumben mau ajak adiknya pergi main, gitu kan? Sehingga memunculkan kekhawatiran, kecurigaan. Kok ini tumben, sesuatu yang tumben-tumbenan memang layak untuk dicurigai, gitu kan? Tumben tiba-tiba banyak bansos beredar, gitu kan? Itu layak dicurigai. Dan kakak-kakaknya karena selama ini memang mungkin cuek sama Yusuf begitu, atau memang sudah menjaga jarak, mereka sibuk dengan diri sendiri. Ketika suatu waktu tiba-tiba besok mau keluar, mau mengajak adiknya,
itu agak aneh bagi bapaknya, sehingga kemudian dia sampaikanlah kekhawatiran, dan itu terungkap kekhawatirannya. Jangan sampai dia diterkam serigala sementara kalian lalai, tidak memperhatikan itu. Kemudian mereka kemudian mencoba meyakinkan bapaknya bahwa tidak, kami akan tetap awas sama dia, mengawasi dia, dan seterusnya, sehingga terjadilah seperti. Tapi poin yang penting kita lihat, kita dapati bahwa memang nampaknya karena ilmu nubuah yang beliau dapati, yang beliau miliki, Yakub terhadap Yusuf, itu kemudian ada overthinking, overprotective, dan beliau sudah tahu ceritanya. Dan bahkan ketika kita dapati memang kesedihan yang sangat ketika kesedihan yang sangat dan sangat manusiawi ketika dapat berita Yusuf diterkam serigala dengan didatangkan bukti berupa pakaian yang dilumuri darah palsu, kan seperti itu. Sebenarnya dalam tafsiran lain, sebenarnya yang membuat di sini kan disebutkan Yakub itu sangat sedih dan menangis, ya, menangis. Bukan, dia tahu bahwa darah itu darah palsu, dan dia tahu bahwa Yusuf itu tidak mati, ya. Tapi apa yang membuat beliau sedih? Disebutkan kesedihannya itu sangat mendalam, bahkan lantaran sedihnya Nabi Yakub sampai-sampai dia menangis terus-menerus sampai dia buta. Itu disebutkan sendiri dalam kisah ini. Artinya betapa besar sedihnya. Nah, di sini kesedihan beliau justru bukan karena dapatnya informasi Yusuf diterkam serigala, bukan. Tapi yang beliau sedihkan adalah kok setega itu kakak-kakak ini itu kemudian mencelakai adiknya, gitu. Dan itulah kesedihan yang paling besar bagi seorang ayah. Bahkan, ya tentu kesedihan terbesar tentu adalah kehilangan anak dengan kematian. Tapi kehilangan anak yang kita tahu dia masih hidup. Jadi kalau antum ditanya nih kita saling mencoba bicara dari hati ke hati, para ayahanda, para ayah-ayah yang punya anak. La qadarallah, misalnya antum mendapati berita anak antum diculik, la qadarallah ya, diculik, atau dapat berita anak antum mati, itu lebih mendalam sakitnya yang mana? Sama, ini Ustadz kasih pilihan kita dua-duanya mengerikan. Ini jangan bicara persoalan mengerikan. Yakub saja memberikan ilustrasi kepada anak-anaknya dengan ilustrasi sangat mengerikan, diterkam serigala, gitu kan? Tapi itu kemungkinan itu. Kalau tentang kematian, terutama bagi kita, tentu kematian lebih mudah diterima. Maksud saya bukan anunya ya, tapi penerimaannya tentu kabar kematian lebih mudah diterima. Mungkin kita akan sangat terpukul di awal ketika mendengarkan, tapi lebih mudah menerima kabar kematian itu karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan kalau antum dicoba diuji, la qadarallah, semoga Allah melindungi kita semua, dengan mendengarkan berita bahwa anak Anda diculik. Kenapa? Karena ketika kita tahu dia diculik, hilang, anak kita hilang, kita tahu dia masih hidup. Dan ketika kita tahu dia masih hidup, kita akan sangat mencoba meresapi perasaan. Aduh, bagaimana perasaan dia itu, dia pasti cari saya, gitu kan? Dia pasti sedih, dia pasti kelaparan, aduh bagaimana dia pasti kedinginan. Itulah yang membuat kita sedih, semakin sedih, membayangkan perasaan anak kecil seperti itu. Dan silahkan berempati, seperti itulah rasanya Yakub itu. Jadi bukan karena dia tahu itu konspirasi berita bohong, tapi sebenarnya membuat dia sedih adalah hilangnya Yusuf, ya, yang masih kecil, dan dia tidak tahu rimbanya seperti apa, dia akan kedinginan dan seterusnya. Dan yang melakukan itu kakaknya sendiri, itu yang semakin membuat dia sedih. Yang pada saat bersamaan seolah-olah diproklamirkan di hadapan dia, kamu telah gagal menjadi seorang ayah. Ya, coba bayangkan kalau berita itu tersebar, gitu ya, bahwa anaknya Yakub, gitu ya, itu dihilang atau dibunuh oleh kakaknya sendiri. Itu betul. Kalau dia dibunuh oleh orang lain, mungkin
ya beda dengan cerita bahwa yang membunuhnya adalah kakaknya sendiri. Itu adalah berita paling menyedihkan karena sekaligus dia memporak-porandakan bangunan kewibawaan seorang ayah, gitu ya. Bagaimana tidak, karena hal itu sekaligus menjadi bukti betapa dia menjadi gagal menjadi seorang ayah. Kenapa? Ya, puncak kegagalan seorang ayah adalah ketika kakak membunuh adiknya. Dan itu disebabkan karena kedengkian atas kasih sayang ayahnya, dia. Jadi dia merasa menjadi sebab, itulah yang membuat dia sangat sedih. Dia sangat sedih dan sangat menyesali itu, dan kemudian tentu dia menerima takdir itu pasal, tapi dia sedih dengan keadaannya sehingga dia terus menangis sampai disebutkan sampai dia buta. Dari sini, ini memang banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran Yusuf. Tapi dari kisah keluarga Yusuf ini, terutama antara Yusuf dan Yakub, subhanallah, menyimpan banyak representasi manusiawi antara seorang ayah dengan anaknya. Dan karena waktu sudah lewat, ini terpaksa kita harus cukupkan. Insya Allah di sesi berikutnya kita lanjutkan. Ada satu poin yang saya selalu mau notice tentang Musa. Kalau tadi kita berbicara tentang ayah, Yusuf itu dikisahkan bercerita tentang dia dan ayahnya. Tapi apakah antum pernah bertanya di mana ibu Yusuf? Ya kan? Di dalam cerita itu tidak pernah di-mention ibunya. Sebaliknya, Musa di dalam surah Al-Qasas itu diceritakan dia dengan ibunya. Dan tidak di-mention di mana ayahnya Musa. Ya. Nah, ini satu tadabbur lagi nih. Jadi dua kisah ini memberikan kita dua sisi yang sangat berbeda tentang kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ayah ditonjolkan, bahkan tidak diceritakan kontribusi ibu, dan kasih sayang seorang ibunya Musa yang ditonjolkan dan tanpa dinotis sedikit pun tentang ayah Musa alaihissalam. Itu tentu ada pelajaran. Saya sengaja mention itu karena bagian keterkaitan. Sekira demikian, saya mohon maaf karena terlewat lagi. Resiko mengambil materi tentang kisah seperti ini, maka kita akan cerita ngalur ngidul ke sana kemari, ya. Yang penting poin yang antum harus ingat, kalau antum mimpi tentang burung, perhatikan baik-baik, ya. Terutama masih pucat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.